Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan akuntansi atas kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24. Pendahuluan, PSAK 24 yang lama berisi sistem insentif bersifat minimalis, janji manis yang jarang dicatat, sedangkan PSAK 24 yang baru 2013, kontrak sosial antara perusahaan dan karyawan, pengungkapan kewajiban pensiun secara transparan. PSAK 24 menuntut entitas untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan kewajiban jangka panjang terkait imbalan kerja secara wajar dan memadai. Akuntansi imbalan pasca kerja bukan hanya soal pencatatan, tetapi soal etika, tata kelola, dan keberlanjutan finansial. 3 pilar yang disentuh oleh PSAK 24. Yang pertama, keberlanjutan. Yang kedua, perlindungan stakeholder. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan nasional. Konsep imbalan pasca kerja. Kompensasi yang diberikan oleh entitas kepada karyawan setelah berakhirnya hubungan kerja, baik karena pensiun, cacat, atau meninggal dunia. PSAK 24 IAI tahun 2013 menegaskan bahwa pengakuan beban harus dilakukan selama periode karyawan memberi jasa sesuai dengan prinsip matching. Perkembangan PSAK 24. 3 perubahan utama PSAK 24 lama ke PSAK 24 revisi 2013. Yang pertama, pengakuan wajib kewajiban atau aset bersih di neraca dari penyembunyian ke transparansi substansi ekonomi. Yang kedua, perlakuan selisih aktuaria melalui Other Comprehensive Income atau OCI menuju laba yang lebih stabil dan bermakna. Yang ketiga, pengungkapan yang lebih transparan dan komprehensif dari kotak hitam ke akuntabilitas publik. Pengakuan kewajiban bersih PT Harmoni Sejahtera. Contoh yang pertama. Deskripsi kasus. PT Harmoni Sejahtera memiliki program pensiun manfaat pasti. Pada akhir 2024, hasil penilaian aktuaria menunjukkan nilai kini kewajiban atau PVDBO-nya sebesar 120 miliar, sementara nilai wajar aset rencana hanya 90 miliar, sehingga terdapat defisit bersih 30 miliar. Proses penyelesaiannya yaitu hitung kewajiban bersih berdasarkan PSAK 24 2013. Entitas wajib menghitung kewajiban bersih sebagai selisih antara PVDBO dan nilai wajar aset rencana, yaitu kewajiban bersih PVDBO dikurangi nilai wajar aset rencana. 120 miliar dikurangi 90 miliar sama dengan 30 miliar. Jika hasilnya positif, liabilitas dicatat di neraca. Jika negatif, aset dibatasi maksimal 10% dari nilai aset atau PVDBO. Kemudian bandingkan PSAK lama dan PSAK revisi yang baru tahun 2013. Perusahaan tidak wajib mencatat kewajiban ini di neraca, asalkan dana pensiun masih mampu membayar manfaat jangka pendek. Cukup diungkapkan secara singkat dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak ada jurnal akuntansi untuk mencatat kewajiban 30 miliar. Neraca tetap sehat padahal ada beban jangka panjang besar. PSAK 24 revisi 13. Perusahaan wajib mengakui kewajiban bersih 30 miliar sebagai liabilitas jangka panjang di neraca. Jurnal penyesuaiannya jika pertama kali diadopsi. Kewajiban imbalan pasca kerja ditaruh di debit dan laba ditahan di kredit.
penyesuaian ekuitas karena perubahan kebijakan akuntansi. Dampak terhadap laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Liabilitas jangka panjang naik 30 miliar. Rasio DR memburuk. Laba rugi. Tidak langsung terdampak, tapi investor melihat resiko tersembunyi. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Wajib ungkap PVDBO, aset rencana, asumsi aktuaria, dan sensitivitas. Contoh yang kedua, perlakuan selisih aktuaria PT Sentral Daya. Deskripsi kasusnya, akibat kenaikan harapan hidup dari 72 ke 75 tahun, PVDBO PT Sentral Daya naik menjadi 18 miliar. Ini merupakan selisih aktuaria atau rugi karena perubahan asumsi demografi. Proses penyelesaiannya yang pertama, identifikasi jenis selisih aktuaria. Selisih aktuaria terjadi karena perubahan asumsi atau harapan usia diskonto atau inflasi. Realisasi perbedaan dari estimasi. Karyawan pensiun lebih awal atau return investasi rendah. Dalam kasus ini, perubahan asumsi harapan hidup rugi aktuaria 18 miliar. Kemudian bandingkan PSAK lama versus revisi 2013. Seluruh rugi aktuaria langsung masuk ke laba rugi sebagai beban. Jurnalnya, beban selisih aktuaria di debit, kewajiban pensiun di kredit. Laba bersih langsung turun 18 miliar. Volatilitas laba tinggi. PSAK 24 revisi 2013. Selisih aktuaria tidak langsung ke laba rugi, melainkan diakui di OCI terlebih dahulu. Jurnalnya selisih aktuaria OCI di debit, kewajiban pensiun di kredit. Kemudian selisih diamortisasi ke laba rugi secara bertahap selama sisa masa kerja rata-rata karyawan. Misal 10 tahun, jurnalnya sebagai berikut. Lalu dampak terhadap laporan keuangan. Yang pertama, PSAK lama. Laba anjlok. Bisa picu reaksi negatif pasar. Yang kedua, PSAK 2013. Laba lebih stabil karena perubahan jangka panjang diakui bertahap. Yang ketiga, laporan ekuitas. OCI menunjukkan komponen perubahan ekuitas yang belum masuk laba rugi. Klasifikasi program imbalan pasca kerja. Program iuran pasti, sederhana, transparan, dan minim resiko. Program manfaat pasti, kompleks, beresiko tinggi, tetapi menjanjikan. PVDBO, nilai kini dari semua manfaat yang diharapkan dibayarkan di masa depan, didiskontokan dengan tingkat diskonto aktuaria. Nilai wajar aset rencana, portofolio investasi dana pensiun, meliputi obligasi saham properti. Kewajiban bersih, jika PVDBO lebih besar dari aset, menjadi liabilitas. Jika sebaliknya, aset dengan batasan. Jika sebaliknya menjadi aset dengan batasan. Selisih aktuaria, perbedaan antara estimasi dan realisasi. Masuk OCI diamortisasi ke laba rugi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Prinsip pengakuan. Beban dicatat saat jasa diberikan bukan saat dibayar. Prinsip pengukuran. Nilai kini sebagai dasar penilaian kewajiban. Pengukuran kewajiban bersih. Aset atau liabilitas di neraca. Komponen biaya program biaya pasti. Jasa kini atau current service cost. Bunga atas kewajiban, interest cost. Hasil atas aset rencana, expect return on planned asset. Amortisasi selisih aktuaria. Tantangan akuntansi dalam implementasi PSAK 24.
kompleksitas, dan subjektivitas asumsi aktuaria. Ketergantungan pada asumsi aktuaria yang bersifat subjektif, jangka panjang, dan sangat sensitif. Ketidakpastian jangka panjang dengan resiko model. Program manfaat pasti melibatkan proyeksi 20-40 tahun ke depan yang rentan terhadap ketidakpastian besar. Beban operasional dan keterbatasan sumber daya. Membutuhkan jasa aktuaris independen, audit khusus atas asumsi dan pengungkapan sistem IT, SDM akuntansi. Transparansi dan pengungkapan yang memadai. PSAK 24 mewajibkan pengungkapan detail dalam CALK termasuk ringkasan asumsi aktuaria, rekonsiliasi PVDBO dan aset rencana, komponen beban imbalan kerja, analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi, dampak terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Kewajiban imbalan pasca kerja bisa secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Neraca laba rugi arus kas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.